Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asyik Priambodo. Saat ini saya sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Multimedia Bisnis. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah multimedia bisnis ini dengan bobot 2 SKS menggunakan pendekatan proses pembelajaran student center learning. CPL yang dibebankan dapat dilihat pada RPS berikut ya. Kemudian TPMK yang untuk pembelajaran mata kuliah itu yang pertama, memahami peran multimedia dalam transformasi dan digital bisnis dalam konteks industri 5.0. Kemudian yang kedua, mengenali dan mengaplikasikan tool multimedia berbagai platform digital. Merancang strategi konten digital berbasis data dan automation tools. Menyusun model bisnis digital, strategi, dan multimedia. Menerapkan prinsip keamanan, etika, dan regulasi digital dalam bisnis berbasis teknologi. Kemudian bahan kajian atau materi yang diberikan dalam satu semester, yang pertama itu pengantar multimedia dan digitalisasi bisnis, yang kedua teknologi dasar multimedia, yang ketiga evolusi digital bisnis, yang keempat tren terkini AI, VR, dan NFT, yang kelima perancangan konten digital efektif, keenam digital marketing multimedia, ketujuh data analytics, kedelapan itu ada formatif, kemudian monetisasi, mobile first strategi, AI, chatbot, dan automasi bisnis, virtual, augmented reality, cyber security, dan etika digital, dan rencana bisnis. Dan untuk yang terakhir yaitu formatif. Asesmen yang digunakan meliputi penilaian formatif dan sumatif. Nah, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah multimedia bisnis di pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di tempat saya koneksinya tidak stabil, saya tidak bisa memakai PPT. Pas saya itu gunung ya, jadi gunung ada lembahnya gitu. Kalau sinyalnya terlalu bagus untuk gambar dan video itu kurang begitu bagus. Baik, kita minggu ini masuk pertemuan ketiga kalau nggak salah. Iya, Pak. Ya betul. Iya, Pak. Pertemuan ketiga ini materi kuliah ini sebenarnya itu materi kuliah untuk ada praktikumnya, ya. Tapi karena yang saya ajar itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua dan sibuk ya, jadi untuk praktikumnya sebisa mungkin saya ganti dengan teori-teori seperti ini. Nanti untuk praktikum kemungkinan ya tidak ada praktikum ya, karena kalau praktikum saya bingung praktikum lewat online itu bagaimana, nggak ngerti ya. Dan saya ganti aja dengan materi seperti ini aja. Oke, untuk materi yang ketiga ini yaitu evolusi digital bisnis. Digitalisasi ya,
sebagai keniscayaan dalam dunia bisnis itu seperti apa. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor mulai mengadopsi strategi digital untuk bertahan, berkembang, dan bersaing. Jadi sekarang itu dengan adanya evolusi digital bisnis, ya, perusahaan-perusahaan yang ada sekarang itu harus mulai mengadopsi. Kalau tidak bisa mengadopsi yang namanya teknologi informasi dan komunikasi, kemungkinan, bukan kemungkinan lagi ya, pasti mereka akan tertinggal. Dan pasti juga kalau kita tidak bisa mengikuti arus transformasi digital, semakin tertinggal dalam persaingan global. Kemudian transformasi digital tidak hanya sebatas memindahkan bisnis dari fisik ke dalam bentuk daring, tapi mencakup perubahan model bisnis. Model bisnis yang terkenal atau yang biasa dipakai untuk perpindahan dari model bisnis yang konvensional ke model digital, yaitu ada e-commerce, ya. Kemudian m-commerce, ya, serta lahirnya konsep yang namanya omnichannel. E-commerce ini beberapa tahun yang lalu, kemungkinan sekitar pertengahan tahun 2020, mulai awal tahun 2020-an ya, sekitar itu mulai booming, namanya e-commerce itu. Salah satu e-commerce yang dulu booming di Indonesia itu ada yang namanya Bukalapak, ada yang namanya selain Bukalapak itu apa lagi? Toko Bagus, ya, dulu ada Toko Bagus. Kemudian sekarang saya kurang tahu apakah Bukalapak dan Toko Bagus itu masih ada. Karena saya lihat sekarang itu yang sering saya tahu, ya, untuk e-commerce itu ada yang namanya Tokopedia dulu e-commerce, ya. Kemudian sekarang Tokopedia itu sudah berevolusi menjadi m-commerce juga, ya. E-commerce yang paling sejak awal tahun 2000-an ini, e-commerce yang tumbuh besar berkat penetrasi munculnya tokonya seperti Amazon. Amazon itu dulu toko buku. Awal-awal berdirinya itu toko buku, ya, hanya toko buku. Kemudian sekarang kalau kita lihat Amazon itu, sekarang sudah banyak ya aja. Layanan dari Amazon itu bukan hanya toko buku saja, ada toko elektronik, ada fashion juga, ya, macam-macam kan. Kemudian ada eBay juga, ya, pada tahun awal 2000-an. Kemudian selanjutnya ada apa itu e-commerce, ya. E-commerce itu, ya, ciri-cirinya akses dilakukan melalui perangkat atau desktop. Nah, perangkat di sini biasanya melalui browser seperti Chrome, Firefox, atau Safari. Kemudian platform utama yang menggunakan website. Jadi e-commerce itu platform utamanya menggunakan website yang dapat diakses melalui browser dan dirancang memberikan pengalaman untuk pengguna optimal di perangkat desktop, termasuk kemudahan navigasi, pengelolaan produk, dan informasi mendetail. Fitur produk di e-commerce, yang paling utama di e-commerce itu terdapat fitur pencarian produk dan katalog, di mana pengguna dapat menemukan produk secara efisien melalui keyword, filter, dan pengelompokan kategori. Nah, fitur-fitur yang ada di sana itu memudahkan dalam pencarian dan juga berperan penting dalam meningkatkan konversi penjualan. Pencarian yang efisien memungkinkan juga konsumen langsung menemukan apa yang mereka butuhkan,
Sedangkan katalog digital yang terorganisir membantu mereka menjelajahi produk berdasarkan brand, harga, ulasan, atau kategori. Kemudian sekarang ya untuk yang sekarang ada itu sudah ada tambahan AI juga. AI-nya di mana? Nah itu biasanya AI-nya kayak di ada perintah suara gitu ya, perintah berdasarkan suara. Ketika Bapak Ibu memberikan perintah suara, misalkan carikan saya produk baju. Kemudian ada jawaban berbasiskan pencarian berbasis suara dari AI yang ada di e-commerce itu akan mentransfernya ke dalam bentuk teks ya. Kemudian dari teks akan dibalas. Nah, baju apa gitu seperti modelkan seperti itu ya. Jadi nanti lebih memudahkan ya, lebih memudahkan untuk pencariannya. Selain fitur ada tambahan AI ya sekarang itu e-commerce ya atau m-commerce itu sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik, di mana sistem pembayaran elektronik ini memainkan peranan penting ya. Peranan penting. Dan teknologi apa yang digunakan ya? Nah, itu yang pertama itu kartu kredit atau kartu debit. Yang sekarang itu yang sering dipakai kemungkinan ada dompet digital ya seperti OVO, Dana dan lain sebagainya. Kemudian ada juga virtual account, ada Kris dan payment gateway. Keamanan sistem pembayaran digital ini yang paling utama sebenarnya dalam teknologi e-commerce ya, di mana setiap transaksi akan dienkripsi dengan data end-to-end menggunakan autentifikasi dua faktor ya, guna memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat menggunakan atau mengakses akun dan menyelesaikan pembayaran. Kemudian juga harus mematuhi standar internasional seperti ya, Payment Card Industry Data Security Standard, ya, yang dimana mewajibkan layanan pembayaran menjaga keamanan data kartu konsumen. Kemudian, jadi pembayaran bisa langsung dalam antarmuka aplikasi atau website, tidak hanya mempercepat proses checkout, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan kenyamanan, efisiensi, dan rasa aman saat melakukan transaksi digital. Kelebihan e-commerce. Kelebihan e-commerce dibandingkan dengan toko fisik ya. Kelebihannya jangkauan pasarnya sangat luas karena bisa diakses dari berbagai lokasi dan negara. Kemudian operasionalnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Memungkinkan dengan operasi ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja kapan saja tanpa terikat oleh jam operasional fisik. Kemudian biaya operasional dalam e-commerce umumnya lebih rendah dibanding toko fisik karena e-commerce tidak memerlukan penyewaan tempat usaha, pengeluaran untuk listrik, air dalam skala besar, dan staf yang banyak untuk operasional sehari-hari. Dengan adanya teknologi otomasi dan digital ini, perusahaan dapat mengurangi biaya distribusi, logistik, dan pengelolaan inventaris secara signifikan. Evolusi selanjutnya dari e-commerce itu namanya m-commerce. Apa bedanya? E-commerce memungkinkan transaksi dilakukan lewat perangkat mobile. Kalau e-commerce tadi ya, hanya dari desktop atau komputer ya.
Sedangkan m-commerce bisa dilakukan melalui perangkat mobile seperti HP atau tablet. Kemudian m-commerce ini adalah peningkatan pengguna, didorong oleh peningkatan pengguna smartphone, di mana ada jaringan 4G dan atau 5G, kemudian aplikasi-aplikasi mobile yang intuitif. Nah, kelebihannya, ya, mobilitasnya tinggi, pengguna dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja, hampir sama dengan e-commerce tadi ya. Kemudian ada notifikasi, ada promo dan update langsung ke pengguna. Jadi promo dan update langsung ke pengguna biasanya lewat email gitu ya. Kemudian pembayaran mobile dapat dilakukan menggunakan kris dan dompet atau dompet digital. Tantangan m-commerce, nah, tantangannya itu keamanan data dan transaksi ya. Keamanan data itu kalau menggunakan mobile ya ada kemungkinan datanya bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kadang-kadang membuat toko palsu atau toko apa ya semacam itu. Jadi, banyak ya sekarang, jadi hati-hati untuk kalau bertransaksi di Shopee, di Tokopedia, pastikan transaksinya di toko yang resmi. Kemudian optimalisasi tampilan UI UX ya, di berbagai ukuran layar. Dengan adanya m-commerce ini ya memaksa ya aplikasi-aplikasi e-commerce yang dulunya hanya bisa diakses di desktop dan komputer laptop ya. Untuk bertransformasi agar tampilannya bisa seukuran layar handphone dan tablet ya. Kemudian m-commerce sekarang persaingan ketat antara aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada, Bukalapak, kemudian dulu Toko Bagus, sekarang sepertinya sudah tidak ada ya, tergerus dan tersaingi dengan Tokopedia, Shopee, lalu dulu juga ada JDID. JDID sekarang saya kurang tahu masih ada atau enggak, masih banyak lagi ya. Yang paling terkenal itu hanya sekarang yang gaungnya masih ada sampai sekarang itu Tokopedia dan Shopee. Di perbandingan spek e-commerce ya, platform e-commerce platformnya hanya bisa diakses di desktop atau laptop. Kemudian m-commerce bisa diakses melalui smartphone atau tablet. E-commerce ya bisa diakses menggunakan web browser. Kemudian m-commerce itu digunakan di web aplikasi mobile yang responsif ya. Jadi, mungkin ada yang sudah melakukan seperti ini, ada enggak Bapak Ibu? Berjualan secara online atau ya live apa namanya di TikTok itu? Ada ya? Ada enggak Bapak Ibu? Lewat TikTok, Pak. Ada. Lewat TikTok. Mas Basori sudah pernah ini. Basori. Pak. Oh, sudah jualan apa sih? Dulu Pak, sepatu Pak. Sepatu masih sampai sekarang. Sekarang karena merek di-ban terus Bapak, jadi karena ketatnya TikTok sekarang jarang Bapak, selalu di-ban Bapak. Di-ban kenapa di-ban? Karena merek Bapak. Mereknya, mereknya apa? Kan sepatunya sepatu thrift Bapak, macam-macam, ada yang Nike, ada yang apa lah itu. Yang paling agak sensi itu
Nah, miliknya Centang, Bapak. Centang itu kalau ada logonya Centang langsung di-ban 2 minggu, di-ban 1 minggu. Jadi, wah, jarang sekarang, Bapak. oh, nggak live aja, Itu live di sudah, TikTok Bapak. Itu sudah. live sudah, Bapak. Live di Oh, TikTok sudah dibatasi pengguna. Tapi tetap, kalau gambarnya ada centang sedikit, langsung terindikasi nanti di-ban. oh gitu. Berarti nggak boleh ada centangnya. Berarti gambarnya ditutup aja centangnya gitu, gitu. Ya, Ngikut itu lagi ya. kalau kalau masih mau biasanya yang kameranya tak kasih solasi gitu Pak Nah, di depannya jadi agak samar walaupun kayak tidak gitu. tidak tutup centangnya masih aman. Tapi nanti Nah, gitu ya. kalau ada gerak sedikit aja kadang di-ban lagi Bapak. Nah, itu karena Anda tidak jualan di toko resmi gitu ya, dengan Betul merek-merek gitu Bapak. ya. Betul, karena kan Nah, istilahnya kayak bukan merek sendiri diperdagangkan jadi tidak boleh. nah betul. Ya, kalau gitu ya dan ini gampang cuma tetap di itu aja. Kalau di mereknya disolasi gitu enggak apa-apa. Di, gitu. Kalau diisolasi kan tampilannya kurang menarik Bapak. Soalnya kan orang beli itu kan maunya yang jelas, yang pasti, yang bahkan mintanya detail Bapak. Jadi Wih. yang sebelah kanan, sebelah kiri, dalamnya, lemnya, terus solnya, insolnya gitu. Jadi Hmm, angkat lagi lah kan aslinya kan gitu Pak. Jadi kita melayaninya sekarang ya via WA Bapak. Jadi kalau ya, via nanti kalau kita posting, nanti kalau ada yang minat WA, nanti kita lanjutkan di WA. Misalnya mau video yang jelas, kita videoin. Jadi kita langsung ke WA-nya, Bapak. di Tokyo sudah enggak? Di TikTok hanya gambar-gambar saja. Oh, Maksudnya gambar. gambar-gambar masih bisa, Bapak. Kita upload gambar, kita kirim gambar masih bisa, enggak masalah. Oh, tidak di-ban ya. Aman kalau gambar aman, Bapak, tidak di-ban. Oh, Soalnya kayak oh, ibaratnya kayak kita nampung gambar di sana, Bapak. Tidak masalah. hmm. Pembayarannya bagaimana? COD atau apa modelnya? Pembayaran kita langsung lewat nganu, Bapak. Saya tidak pernah COD, langsung transfer Oh, dulu, kita kirim barangnya. oh, berarti PO ya. Oh, Lewat apa? Dana, lewat apa ya? saya biasanya lewat rekening, Bapak. Waduh, rekening. Oke, pakai virtual account. Nah, Rekening yang biasa, mungkin BRI yang semuanya punya, Bapak. oh, oke. Yang lain ada? Mungkin sharing-sharing cerita mungkin yang pernah melakukan selain Mas Basori. Ada? Kalau ini dari kerjaan sih Pak, sekarang lagi gencar live di TikTok Pak. Produknya apa Mbak? Produk-produknya Matahari Debt Store. Matahari Job Store. Iya, itu Ini sekarang udah Mbak atau Ibu? eh terserah Bapak monggo. Mbak boleh, Ibu boleh. Kalau dari suara kayak ibu-ibu. Iya, sudah ibu-ibu Bapak. Nggak, kalau dari suara ya. Iya, Ah, produknya Matahari. produk Matahari di mana? Matahari. Nah, terus model apa ya? Model pemasarannya seperti apa? Kita sih lebih ke live itu untuk memberitahukan ke apa customer aja sih Pak, karena beberapa matahari di seluruh Indonesia itu udah mainnya itu udah ke live. Jadi nanti pembayarannya bisa diarahkan ke pembayaran online, kemudian barangnya nanti dikirim Hmm, gitu. Karena sekarang kita tidak hanya mengandalkan offline tapi ke online juga. Makanya udah mulai terjun ke live di TikTok. di TikTok. Iya, cuman tergantung di subkelas tokonya, karena kan ada toko-toko yang dia banyak jualan harga murah kan, Pak. Jadi Hmm, itu pasti live-nya lebih banyak lakunya. Tapi kalau untuk yang toko-toko tipe A, yang memang jarang ada barang diskon, itu paling kita hanya seperti mempromosikan produk-produk baru yang ada gitu, toko. hmm. Dan itu sudah terjadwal, Pak. Udah ada jadwalnya. Nanti tiap hari brandnya apa aja yang live gitu. Nanti gantian. Saya kok pernah lihat ya Matahari di
Gimana di TikTok ya? Iya, TikTok, Pak. Saya tidak pernah lihat ya. Apakah saya yang itu live-nya tiap jam berapa? Kan ada jam-jamnya. Sebenarnya kalau untuk di matahari, hampir semua matahari saat ini tuh sebenarnya setiap jam ada Pak live, Pak. Mungkin Pak Haji mau tahu nama TikToknya, Mbak? Iya. Siapa tahu saya tertarik ya. Boleh-boleh kan Oh, sekarang. baik, Pak. Matahari Paragon, Pak. Matahari Paragon SMG. Itu saya kira cukup ya materi saya kalau tidak ada yang sharing-sharing lagi. Karena ini Foto bersama dulu, Bapak. gimana foto bersama? Oke, foto bersama. Ya, saya anu, Saya Pak Yus aduh. untuk absensi. Siap. Kamera teman-teman. Ya. Oke. Slide pertama nggih. 1, 2, 3. Terus slide kedua. 1, 2, 3. Nggih, sampun Bapak. Ampun ya. Oke. Materi saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, izin live ya. Ya Pak, Izin. terima kasih. Terima kasih Pak.